Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu pilihan bagi muslim yang ada di Andalusia dua. Kalau mau tetap Islam, pindah dari Andalusia. Akhirnya mereka banyak yang pindah ke Maghribi, yang sekarang disebut dengan Maroko. Itu mengapa sebagian orang Maroko itu matanya biru, rambutnya pirang, karena itu adalah orang-orang yang terusir dari Andalusia. Kalau mau tetap di Andalusia, na'udzubillah, mohon maaf, murtad. Jadi simbol mereka yang aslinya Islam tapi tidak mau keluar dari tanah kelahirannya, mesti murtad. Untuk membedakan antara yang asli dengan yang murtad, itulah dipakai topi kerucut ke atas. Gambarnya bisa dicari di internet. Hancur Islam di Andalusia. Banyak juga ketika saya bercerita tentang Andalusia, Bapak Ibu bertanya, Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya bilang tahu, Real Madrid, Barcelona, tahu, itulah di Andalusia. Ketika Islam jatuh, hancur, berkeping, tak terselamatkan di Andalusia abad ke-15 di Eropa Barat, atasnya Prancis, sampingnya Portugis, Spanyol, itulah di Andalusia. Hancur Islam di Eropa bagian barat. Apa yang terjadi? Ternyata di belahan timur Islam bangkit dengan berdiri tegak seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang dapat menguasai Konstantinopel. Berubah nama kota itu menjadi Istanbul. Apa pelajaran dari sini? Islam tidak akan pernah mati. Jatuh di satu tempat, dia akan muncul di tempat yang lain. Bagaimana dengan di Nusantara? Ketika Portugis menguasai Selat Malaka dengan tumbangnya Sultan Mahmud yang lari ke Sumatera, akhirnya mati Selat Malaka, kekuasaan Islam hancur berkeping. Tapi Islam tidak hilang dari Nusantara. Kenapa? Karena mati Selat Malaka, muncul Selat Sunda sebagai pusat peradaban Islam baru dengan naiknya Kesultanan Cirebon. Pelajaran dari dua sejarah ini bahwa Islam dipukul di sini akan muncul di sana, dihabisi di sini akan bangkit di sana. Itulah makna firman Allah, yuriduna ayutfi'u nurallah. Kalau mereka mau memadamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Dulu waktu saya masih semester 1 tahun 1996, sebelum ke Mesir saya sempat kuliah di IAIN. Ketika itu saya baca di perpustakaan, nanti akan ada namanya internet. Segala gambar, video, perbuatan maksiat akan masuk ke rumah-rumah orang, dan semua anak muda umat Islam akan hancur. Tahun 1996. Sekarang sudah 2024, 28 tahun yang lalu. Hari ini apa yang terjadi? Apakah anak muda umat Islam hancur? Tidak. Justru yang menghadiri tabligh akbar itu malah anak muda. Diciptakan Facebook untuk merusak. Anak muda kita justru dengan Facebook menyebar iklan tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Dibuat YouTube untuk menyebarkan video-video merusak anak muda dengan video YouTube. Ternyata anak-anak muda kenal Ustadz dengan melalui YouTube, melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Tolong subscribe, like, share, and comment. Diciptakan satu alat namanya WhatsApp. Diharapkan dengan WhatsApp ini akan rusak ibu-ibu, anak-anak muda. Apa yang terjadi? Di grup WhatsApp itu pembicaraan heboh adalah tentang Masjid Kurir Langit dan kapal Munzalan. Yang nakal-nakal banyak juga. Kita kan berbicara tentang sunnatullah, bahwa dipukul satu akan naik satu, dihancurkan satu akan muncul satu. Lalu kita mau pilih yang Andalusia
atau yang pilih Istanbul? Kita mau pilih Selat Malaka atau mau pilih Selat Sunda? Kita yang mau pilih grup neraka atau grup Jannatul Firdaus? Insyaallah kita ini semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau adalah kata putus asa boleh, mungkin umat Islam pernah putus asa, tapi tidak, karena sejarah membuktikan Islam tidak pernah bisa dihabisi sama sekali, dihancurkan tidak bisa. Yang bisa itu cuma diadu domba. Maka jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Maka siapa yang suka diadu domba, hati-hati, sebentar lagi hari raya kurban. Dan kapal Munzalan sudah menyiapkan bersama kurir langit, tidak hanya penyembelihannya tapi juga bumbunya sudah siap. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kalau pengajian tabligh akbar menceritakan tentang masalah umat. Di pondok pesantren sana anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah. Di sana ada fakir miskin yang tidak makan. Di sana ada penggali kubur yang tidak dibayar. Lalu yang actionnya ke bawah itu siapa? Yang actionnya adalah infak beras, paskas, kurir langit, kapal Munzalan. Saya lama juga saya berpikir. Saya ketemu dengan Bupati mikul beras, ketemu dengan Ketua KNPI mikul beras, ketemu dengan bisnismen pengusaha ikut mikul beras, Ketua parkir preman Jakarta ikut mikul beras, artis-artis tobat ikut mikul beras. Lama saya mikir, mantra apa yang dibaca Ustadz Lukman ke mereka ini? Kok mau mereka mikul beras? Yang paling saya heran melihat artis-artis tobat ini lah yang paling heran. Muda, ganteng, viral, kaya, kok mau-maunya tobat gitu. Kenapa nggak nunggu tua dulu kan? Tapi memang unik. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama Islam ini, apakah Islamnya akan mati? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok anak muda, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka membalas cinta Allah. Ayat inilah yang menjadi jawaban keheranan kita, kenapa ada anak-anak muda yang rela dari pintu ke pintu mengumpulkan 50.000, mengumpulkan 1.000 sehari, sudah menyelamatkan 600.000 santri. Kalau 1.000 sehari, 1 bulan berarti berapa? 30. Tidak 30.000, karena tanggal merah nggak dihitung. 25.000 yang tidak sempat transfer, yang nggak bisa ngasih beras, paskas datang ke pintu rumah, relawan tidak dibayar lillahi ta'ala. Ini tidak masuk akal. Ini kalau mereka ini hidup di zaman penjajahan Belanda, ini dipenjarakan oleh Snok Horgronje di Pulau Sabang. Snok Horgronje yang pura-pura masuk Islam menjadi Abdul Ghafur menyarankan kepada pemerintah Belanda supaya dibuatkan rumah sakit jiwa di Pulau Sabang di Aceh untuk menangkap orang Aceh yang meninggalkan anak istri demi perang melawan Belanda. Karena menurut Snok Horgronje, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan anak demi perang mati syahid itu orang gila. Jadi kalau hidup Snok sekarang, ini kapal Munzalan dengan kurir langit ini ditangkap, ini gila semua. Kenapa? Karena yang mereka urus ini sesuatu yang tidak nampak. Malaikat kiraman katibin tidak kelihatan, Raqib Atid tidak kelihatan, orang yang mati tidak pernah hidup, balasan pahalanya belum jelas, tapi lelahnya jelas. Saya heran, saya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang unik, yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Alhamdulillah,
setiap ketemu dengan Ustadz Lukman, dengan Habib, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi malam ini setelah Pak Kiai memberikan badik tadi, semakin garang ini nampaknya. Sayang kepada abang, sayang juga kepada adik. Kalau sayang kepada adik, bawa jalan-jalan ke Bali. Kalau sudah Abdul Somad dikasih badik, tidak akan ada lagi yang berani membuli. Videonya tadi udah disimpan kan? Itu mau diupload di Instagram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang khawatir dalam hati dan pikirannya Islam ini akan hancur. Kalau menurut logika akal, Islam di Indonesia ini sudah lama punah, musnah, hilang dibandingkan dengan Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam. Apa analisa? Ini kalau mau pakai logika ya. Islam di Malaysia dilindungi oleh 4, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dari mulai kerajaan Kelantan sampai turun ke bawah Terengganu, Perlis, Perak, Brunei Darussalam, itu dilindungi oleh 4. Yang pertama, negaranya berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, ada sultan. Yang ketiga, ada mufti. Yang keempat, ada lembaga negara atas nama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kuasa Islam Malaysia. Makanya jangan heran mahasiswanya diantar dengan uang kerajaan. Selama belajar di Mesir dibiayai. Tinggal di sana ada rumah kerajaan, ada rumah Selangor, ada rumah Kelantan, ada rumah Terengganu. Pulang disediakan tiket pulang. Setelah pulang disekolahkan S2, S3, disediakan kerja, diangkat jadi pegawai. Tapi kita empat ini tidak ada. Negara tidak berdasarkan negara Islam. Karena kita sepakat memakai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebesaran hati para ulama kita. Karena ketika kita melawan Belanda, kita melawan Jepang, saudara kita di wilayah timur mengatakan kami tidak mau pakai Islam. Kalau ada kata ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami nggak mau ikut Indonesia. Ulama berlapang dada. Oke, saudara-saudara kami, kita tidak pakai ajaran sumber utamanya dasar negara Islam, tidak apa-apa, kita pakai Pancasila sebagai dasar. Kalimatun sawa, titik temu antara kita. Kesultanan, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Kesultanan Sultan Goa, Sumatera, Kesultanan Delhi. Sultan tidak ada lagi yang berkuasa, hanya tinggal Sultan Yogyakarta. Dengan tidak ada mufti. Kenapa kita tiap tahun heboh tentang penetapan 1 Ramadan 1 Syawal? Karena kita tidak punya mufti. Kenapa mufti hilang? Dengan hilangnya sultan maka mufti pun hilang. Tidak ada satupun lembaga negara yang atas nama Islam. Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam, itu kementerian semua agama. Makanya jangan heran kepala kantor Kementerian Agama di Bali agamanya Hindu, kepala kantor Kementerian Agama di Papua agamanya Kristen atau Katolik. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau menurut logika akal, kalau 4 pilar ini tumbang, Islam akan tumbang. Tidak terjadi di Indonesia sampai hari ini. Kekuatan apa itu? Kekuatan solidaritas yang luar biasa. Anak Indonesia belajar ke Mesir tidak pernah diantar, tidak pernah dijemput, tidak dibiayai, tapi jadi. Siapa contohnya? Abdul Somad. Saya berangkat ke Mesir nggak ada yang ngantar, pulang pun tidak dijemput, seperti jelangkung. Selama di sana 4 tahun tidak pernah diberi beasiswa, bupati tidak pernah kirim beasiswa, gubernur pun tidak. Proposal berkali-kali dikirim. Dan selama di sana tidak ada rumah Riau. Ketika saya belajar dulu, sekarang belakangan baru Pemda ada beli. Zaman dulu tidak ada, kita cari rumah. Tapi apa yang terjadi? Apakah hilang mahasiswa Indonesia di Kairo? Hari ini berapa Ustadz punya jumlahnya? 13.000 orang mahasiswa Indonesia di Kairo. Dari mana mereka dapat uang? Mereka pergi ke Makkah menjadi mutawif,
tawaf sa'i. Maka Bapak Ibu yang dari Sulawesi Selatan banyak sekali jamaah, tolong adik-adik saya ini dibantu mutawif, ambil yang dari Kairo. Ini sekaligus iklan untuk adik-adik kami. Logika akal Islam akan hancur, mahasiswa ke Mesir akan berkurang. Ternyata tidak. Kenapa? Karena semuanya kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Islam mau dihancurkan dengan Belanda. Belanda pulang ke Amsterdam, pontang-panting, yang tinggal terong Belanda. Islam mau dihancurkan oleh Jepang. Jepang diteriak jihad, pulang Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, ditolong Allah SWT, hancur. Wa asli zalimin bizalimin, yang menghancurkan Jepang zalimin bizalimin, orang zalim dengan zalim belaga. Pulang kampung Jepang, tinggal slot Jepang. Datang PKI mau mengamuk, 2 kali ngamuk. Tahun 48 Musso gagal, tahun 66 gagal. Indonesia tetap berdiri, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang terlalu mengkhawatirkan bagaimana ini Pak Ustadz, boleh ada khawatir dalam hati, tapi hari ini terbukti gerakan yang luar biasa dari anak-anak muda kita. Abdul Somad tausiah tabligh akbar menggelegar. Selesai tabligh akbar, apa yang bertumpuk di tanah lapang? Sampah. Tapi yang bergerak dari rumah ke rumah, memikul beras, datang dengan program-program, mengumpulkan sapi, kambing, kerbau, dagingnya dibagi ke perkampungan. Itu adalah adik-adik kita tadi yang luar biasa. Mereka tidak profesor doktor, mereka tidak LCMA, mereka tidak di Kairo, mereka tidak di Yaman. Mereka pendidikannya dilembutkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum punya menantu, mereka lah orangnya. Saya sudah iklankan kalian. Kalau nggak laku juga nggak salah saya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita sekarang khawatir luar biasa karena gerakan LGBT merajalela dengan support Amerika dan Uni Eropa. Bukan berpantun, memang ujungnya kebetulan A semua. Begitu juga dengan perselingkuhan luar biasa. Istri menggugat suami juga ke kantor pengadilan karena mapan. Zaman dulu perempuan itu takut, zaman sekarang dia nantang. Ceraikan aku, ceraikan. Aku punya duit, aku punya uang banyak. Kenapa? Angkanya tinggi. Tanya ke pengadilan agama. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran ini kita juga mesti lihat dari sisi yang lain. Ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Di antara motornya penggerakan kiai kita Habib Rifki Al-Hamid di Ambon. Beliau punya tanahnya luar biasa di tepi laut, Yayasan Ar-Rahmah. Saya ikut meletakkan batu pertama. Begitu kami sampai ke pantai Ambon yang membiru, cantik, indah, Allahu Akbar, Habib Rifki, tanahnya bagus sekali, pondoknya bagus. Ini Habib, apa yang Ustaz pikirkan? Cantik. Yang kedua, kalau tsunami datang, tapi insya Allah SWT akan menjaga Ambon, menjaga Indonesia insya Allah. Begitu juga dengan Ustadz Lukman, beliau membuat pondok itu di tengah saudara-saudara kita Tionghoa, tapi mereka tidak pernah merasa terganggu. Tidak pernah mereka mengadu ke polisi, ke tentara, Babinsa, Babin Kamtibmas, tolong bubarkan pengajian Ustadz Lukman. Tidak, mereka tetap senang. Kenapa? Rumah mereka dikontrak, dibeli malah dengan harga yang tinggi. Petang-petang anak-anak datang bawa buah ke tempat mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Bunyamin, sahabat saya, satu pesawat 5 September tahun 1998. Walaupun beliau kelihatan lebih muda daripada saya, sampai hari ini tetap berjuang melalui As'adiyah Sengkang. Beliau sekarang diberikan amanah. Begitu juga dengan guru kita, begitu juga dengan guru kita Ustadz EN. Mereka inilah anak-anak muda. Saya senang sekali kalau duduk bersama mereka. Kenapa?
karena saya ada semangat. Kalau saya duduk dengan mereka, semangat. Dan satu yang agak membuat saya down kalau duduk sama mereka, karena di antara mereka ini saya yang paling tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan informasi yang berimbang. Ustaz Abdul Somad, kalau tausiah itu kemana-mana gimana jadwalnya? Satu provinsi saya datangi setahun hanya sekali, Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Sumatera Selatan sekali, Bengkulu sekali, Lampung sekali, Sulawesi Selatan satu kali. Saya datang hari Jumat 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini tausiah terakhir ini. Maksudnya tetap tausiah lagi. Besok di masjid Ustadz Das'ad Latif dengan sahabat-sahabat bercengkrama, bertukar pikiran. Judul kami ini mau dibawa kemana hubungan kita. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita sehat-sehat, istiqomah semuanya. Berbagai macam rintangan, halangan itu biasa Ustaz. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya dakwah itu berat. Kalau dakwah itu ringan, balasannya rantang. Balasannya ini sesuai dengan al-jaza' ala qadril amal. Kapan ujian ini akan selesai? Nantilah berdakwah. Kalau anak sudah selesai sekolah, ternyata anak kuliah nggak sempat juga berdakwah, lebih sibuk lagi. Nantilah berdakwah kalau anak sudah kerja, ternyata setelah anak kerja lebih sibuk lagi menyiapkan rumahnya, biaya nikahnya. Nantilah berdakwah kalau sudah menikah, ternyata setelah menikah lebih repot lagi mengurus gerbong yang lebih banyak lagi. Maka sempat-sempatkan anak muda, mereka menikah, mereka punya istri, mereka punya anak, sempat mengumpulkan beras, mengumpulkan dengan kemampuan digital fundraisingnya, dengan sosial medianya, dengan memanfaatkan senjata yang dianggap merusak anak muda sekarang. Dulu TikTok itu isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu, lompat-lompat orang. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita buka TikTok, begitu kita buka muncul iklan kapal Munzalan. Anda mau selamat, naik kapal Munzalan. Kalau tidak naik, tenggelam di lautan akhir zaman. Ustaz kok sebut beberapa kali? Memang dia iklan beberapa menit mesti disebut hilang. Kenapa Ustaz mesti bergabung dengan sahabat-sahabat ini? Dakwah ini berat, tidak bisa kita sendirian. Nabi Musa alaihissalam yang sekali pukul tongkatnya terbelah Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam dipukul tongkatnya berubah jadi ular memakan itu semua tukang sihir. Dia tetap minta ada teman sahabat. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berikan aku seorang sahabat penolong, Harun akhi, saudaraku Nabi Harun. Nabi Musa tetap minta saudara Harun. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, bisa dengan izin Allah. Tapi ketika berdakwah menegakkan agama Allah, tidak one man show, guys. Nabi Isa alaihissalam berkata, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi yang paling hebat, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul kaunaini was saqalain, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sendirian, ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar. Ada anak muda yang banyak harta, Utsman. Ada anak muda yang sangat smart dan cerdas, Ali. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Ada perempuan yang sangat cerdas, setengah agama di kepalanya, Aisyah. Tidak bisa berjuang sendiri.
Makanya kalau ada orang sekarang ceramah sendiri, berdakwah sendiri, berjuang sendiri, capek sendiri, stroke sendiri, mati masuk. Nggak bisa. Saya dibantu, ditolong. Kalau saya pergi ke Ambon, ke Maluku Utara, sampai ke Tual, itu yang membawa saya Habib Rifki Al-Hamid. Ustaz Abdul Somad nggak takut. Itu kan wilayah minoritas. Ustaz kan selalu ditolak kalau di tempat minoritas. Tidak. Bagaimana cara Habib Rifki? Pandailah Habib Rifki. Habib Rifki mengundang bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pastor, duduk bersama Ustaz Abdul Somad, diadakan dialog, makan bersama, foto bersama. Ternyata tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita bisa duduk bersama dengan Pak Pendeta. Bahkan ketika Islamic Center penuh, pas jadwal Ustaz Abdul Somad datang, Islamic Center penuh, tidak bisa. Apa yang terjadi? Datang Bapak Pendeta ke Habib Rifki, kalau Ustaz Somad tidak bisa di Islamic Center, biar beliau ceramah di Kristen Center. Ini saksi Habib Rifki Al-Hamid. Coba kalau saya berjuang sendiri, nggak bisa. Begitu juga menghadapi anak-anak muda. Saya kalau tabligh akbar di tanah lapang, di stadion, nggak takbur, nggak sombong, insya Allah siap. Tapi kalau menghadapi anak muda, ini bahasanya juga mesti bahasa anak muda. Makanya petang tadi saya nggak siap sendiri, saya bilang. Lalu didampingi siapa? Didampingi oleh Ustadz Beliau dengan bahasa anak mudanya. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah tabligh akbar, insya Allah siap. Tapi kalau menghadapi anak TK, nggak bisa. Saya pernah dites ceramah di anak TK, nggak ada yang peduli. Berikut ini mari kita panggilkan Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD, nggak ada yang peduli. Mereka tetap ketawa. Allah menyadarkan saya, Abdul Somad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa di depan. 5 menit saya ceramah, anak kecil masih tetap ribut. Ini kalau saya teruskan, wibawa saya hilang ini. Allah kasih ilham, Abdul Somad panggil pawangnya. Saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK bisa bantu saya, Bu? Maju kecil aja ibu, biar tepuk anak soleh. Anak soleh, selesai masalah. Ternyata sesimpel itu. Tapi pas di tempat lain saya coba, nggak mempan. Nggak bisa kita sendirian. Makanya mesti selalu bersama. Ustaz Somad kalau ke Sulawesi Selatan gimana? Ustaz Hasbi sebelah kiri, Ustaz Bunyamin sebelah kanan. Saya selamat. Makanya setiap saya pergi ke satu daerah, tidak pernah saya masuk sendirian. Mesti ada kawan sahabat saya di daerah. Apalagi mau dekat-dekat pilkada begini, banyak jembatan Batman. Hati-hati kita waspada, dari warna tendanya udah ketahuan koalisi mana ini. Alhamdulillah, berkat kawan dan sahabat Allah masih menyelamatkan. Berangkat dari Riau, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini waktu saya sudah banyak makan. Kita mau dengarkan para habaib, guru-guru kita memberikan kita bekal-bekal yang baik. Itu yang bisa disampaikan Al-Fakir Abdul Somad menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.